Terik matahari memanggang kota Mekah. Masjidil Haram tengah disesaki jemaah haji. Hari itu Jumat, seorang khatib berdiri di atas mimbar. Ia membacakan sebuah khutbah yang teramat panjang. Lama sekali sang khatib berkhutbah. Jamaah tersiksa oleh sengatan siang. Maklum, saat itu bertepatan musim panas. Keringat bercucuran deras usai khutbah. Sang khatib mengimami sholat. Anehnya saat sholat ini dilakukan dengan sangat cepat. Surat yang ia pakai pun yang pendek-pendek. Setelah salam, seorang jemaah menghampiri khatib. Namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor. Tangannya menggenggam sebatang tongkat. Lalu tanpa diduga, sang Habib menggebuk khatib dengan tongkat sembari berkata-kata lantang. Kamu telah membolak-balik sunnah Rasulullah SAW. Mestinya kamu meringkas khutbah dan sedikit memanjangkan sholat. Khatib itu berteriak kesakitan. Hei orang-orang, aku dipukuli seorang Hadrami. Habib Ahmad menimpali. Aku bukan Hadrami. Ia lalu bersenandung. Kami mengenal Bata, sebuah daerah di Mekah, dan ia mengenal kami Bukit Safa dan Baitullah, Ka'bah. Mencintai kami, kota Mekah geger. Sang Amir Muhammad bin Awan geram. Diperintahkannya polisi untuk menangkap Habib Ahmad dan menghukumnya di depan khalayak. Keresahan melanda warga Hadrami. Mereka mengkhawatirkan nasib Habib tercinta itu. Tak usah khawatir, ibundaku, Khadijah binti Khuwailid selalu bersamaku, ujar Habib Ahmad menenangkan. Aku akan berlindung di tempatnya, lanjutnya. Saat itu juga ia bergegas ke kubah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan polisi mengejar di belakangnya. Sesampainya di depan kubah, peristiwa ajaib terjadi. Pintu kubah terbuka dengan sendirinya. Habib Ahmad masuk dan pintu itu tertutup kembali. Para polisi berusaha membuka namun tak kuasa. Mereka menemui juru kunci kubah dan meminta kunci, namun ia enggan menyerahkan. Takkan ku berikan kunci ini kepada siapapun. Akhirnya dengan luapan amarah mereka mengambil secara paksa. Berbekal kunci itu mereka berhasil membuka pintu kubah. Tapi ajaib, Habib Ahmad tak kelihatan batang hidungnya. Mereka mencari-cari namun hasilnya nihil. Ia seperti raib di perut bumi. Para abdi peraja itu akhirnya menyerah. Mereka melapor pada sang Amir perihal kejadian luar biasa itu. Ia merasa takjub. Ia kemudian menanyai warga Hadrami mengenai siapa sebenarnya Habib Ahmad. Ketakjubannya kian membumbung kala mengetahui kesejatian sosok Habib yang alim itu. Penguasa Mekah itu kemudian mengadakan jamuan istimewa untuk Habib Ahmad sebagai tanda maaf. Sang Habib menyambut hangat. Di tengah jamuan itu sang Amir membujuk Habib Ahmad agar bersedia menetap di Mekah. Habib Ahmad tidak langsung menjawab iya ataupun tidak. Aku tanyakan dulu kepada ibundaku Khadijah Al-Kubra, kata beliau. Lalu beberapa hari kemudian ia mendatangi Syarif dan memberi kabar. Maaf Amir, ibunda Khadijah menghendaki aku untuk kembali ke Kuwairah. Peristiwa itu terjadi pada musim haji tahun 1250 Hijriah. Selain berilmu tinggi, Habib Ahmad dikenal keras dalam mujahadah. Jauh-jauh hari beliau telah menyiapkan liang kuburnya sendiri yang ditempatkan di sebelah masjidnya. Beliau meluangkan waktu berbaring di liang itu setiap hari sembari membaca Al-Quran. Tercatat 7.000 kali khataman ia selesaikan di dalam kubur itu sebelum akhirnya meninggal dunia. Namun beliau juga punya kepribadian yang unik. Di balik kekhusukannya itu, ia selalu menampakkan diri sebagai sosok yang jenaka. Ia suka bergurau. Gurauannya bahkan kadang keterlaluan. Pernah ia menyesal dan berniat takkan bergurau lagi. Akan tetapi ia langsung ditegur Rasulullah SAW dalam mimpi agar meneruskan kebiasaannya bergurau. Hari Habib Ahmad memiliki pertautan yang erat dengan Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Ia menulis kumpulan syair yang memuji ibunda Az-Zahra.
Salah satu syairnya adalah qasidah Sadunya fi Dunya. Hikayat di atas adalah salah satu bukti kecintaan beliau dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan akhirnya ia menyusul ibundanya itu pada tahun 1304 Hijriah dalam usia 87 tahun. Beliau meninggalkan beberapa putra yang soleh. Salah satunya adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, seorang ulama yang pernah meramaikan belantika dakwah di Nusantara ini. Ia juga meninggalkan beberapa murid yang hebat, di antaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur, dan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kebahagiaan kami di dunia dan keberuntungan kami di akhirat, Bu, dengan perantara Khadijah Al-Kubra dan Fatimah Az-Zahra. Amin, amin, Allahumma amin.